Setiap tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Untuk tahun ini mengambil tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Dengan program prioritas adalah promotif dan preventif serta gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Selain itu juga tidak melupakan kuratif dan rehabilitatif tentunya. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita semua agar kita bisa menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, karena kesehatan sangat penting sekali. Tanpa kesehatan semuanya tidak berarti. Meskipun kadang-kadang ketika kita sehat, kesehatan tidak menjadi arti apa-apa bagi kita karena kita melupakannya. Karena itu di dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ini janganlah melupakan kesehatan, karena kesehatan sangat penting bagi Anda semua, bagi kita semua. Ya. Promotif salah satunya adalah seperti yang saya lakukan ini, melakukan edukasi-edukasi mengenai kesehatan, dan semoga edukasi ini atau edukasi yang saya lakukan dapat Anda terima, dapat diterima oleh masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan pola hidupnya dalam segi kesehatan, ya, dapat meningkatkan derajat kesehatan bangsa ini, ya. Saya berharap ada sumbangsih seperti itu. Kemudian langkah kedua adalah preventif. Preventif itu mencegah sebelum timbul penyakit. Sebenarnya preventif ini ada beberapa level, ya. Yang pertama, primary prevention, prevensi yang utama adalah mencegah timbulnya penyakit. Jadi sebelum Anda sakit darah tinggi, kencing manis, dan penyakit-penyakit kronis lainnya, maka Anda bisa mencegahnya dengan melakukan pola hidup sehat melalui gerakan hidup atau Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, ya. Jadi Anda harus melakukan pola hidup yang sehat. Dietnya bagaimana? Apakah serampangan atau menyebabkan obesitas? Obesitas sendiri menjadi satu tanda bahwa hidup Anda tidak sehat. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi primary prevention, mencegah timbulnya penyakit, terutama penyakit kencing manis dan darah tinggi. Karena kedua penyakit ini bisa menjadi induk dari berbagai macam penyakit berikutnya sebagai komplikasinya. Kemudian secondary prevention alias kuratif, ya. Secondary prevention ini atau kuratif ini mencegah timbulnya kecacatan. Jadi ketika Anda sudah terkena kencing manis, diharapkan berobat teratur atau kembali lagi melakukan perubahan pola hidup dulu dan minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter agar tidak terjadi komplikasi. Demikian juga untuk darah tinggi. Contoh darah tinggi, ketika Anda tidak minum obat-obatan dan tidak kontrol atau tidak melakukan pola hidup yang sehat, maka akan jatuh pada komplikasi seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan sebagainya. Yang tentu saja itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan menjadi tidak produktif bagi kita yang mengalami kesakitan itu. Itu secondary prevention, mencegah supaya tidak timbul kecacatan. Tetapi bila timbul kecacatan bagaimana? Itu masuk ke tertiary prevention, prevensi yang ketiga, level ketiga, atau rehabilitasi. Jadi diharapkan meskipun timbul kecacatan karena hipertensi yang tidak terkontrol, maka timbul stroke. Stroke itu biasanya menimbulkan kecacatan. Kecacatan ini kemudian dilakukan rehabilitasi supaya bisa berfungsi mendekati normalnya. Nah, itulah tertiary prevention, prevensi level 3, yaitu rehabilitasi. Tapi saya berharap tidak sampai pada level 3, cukup pada level 1 saja. Anda mengetahui mengenai berbagai macam penyakit dan seluk-beluknya dan cara mencegahnya. Mencegah itu lebih murah, lebih menyenangkan daripada mengobati, karena biayanya lebih mahal dan banyak unsur-unsur kehidupan kita akan terganggu karena pengobatan, ya. Contohnya, meskipun Anda sudah di cover oleh BPJS misalnya, gratis kok, ya kan, murah kok, ya. Tetapi ketika Anda berobat atau antri di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, maka waktu Anda terbuang. Anda tidak menjadi produktif. Apalagi kalau ternyata Anda harus ada pengantarnya, maka yang mengantar ini juga tidak bisa produktif juga. Harus meluangkan waktu untuk mengantar Anda. Dan berangkat dari rumah sampai ke tempat pengobatan atau fasilitas kesehatan membutuhkan biaya juga. Belum lagi kalau rawat inap dan sebagainya. Sangat tidak menyenangkan untuk pengobatan dan sangat mahal.
Mencegah itu lebih baik, lebih murah, dan lebih menyenangkan bagi kita, terutama lebih produktif bagi kita nantinya. Semoga informasi ini dapat membuat Anda menjadi lebih sehat lagi. Salam untuk Hari Kesehatan Nasional tahun ini 2021 yang jatuh pada tanggal 12 November. Semboyannya adalah sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Semoga Indonesia makin sehat dan makin bertumbuh dari segi kesehatan. Salam sehat dari saya. Bila informasi bermanfaat, silakan bagikan.